memang di sekitar sini ini banyak sekali nih aktivitas-aktivitas makhluk gaib. Ntar, wah ada dogi nih, dogi ikut aja. Curiga bener, aman jeng. Aku bukan anak maling. Nih, jadi gini. Saya nggak bisa deket ya, karena belum ada izin dari yang punya. Khawatirnya nanti ada fitnah. Saya cuma memastikan apakah memang benar di daerah sini memang ada yang sering ganggu atau enggak. Namun dari kita lihat ya, dari sebelah sini, energi metafisik yang sifatnya itu defense itu sangat banyak sekali. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Sudut Pandang Metafisika. Pada segmen Sudut Pandang Metafisika kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat footage rekaman secara amatir, karena ini tidak ada persiapan sama sekali. Namun saya merasa perlu untuk mengedukasi kalian semua tentang suatu tempat yang selama ini, tempat ini sering sekali terjadi hal-hal yang berkaitan dengan mistik, supranatural, aneh, metafisika, dan segala macam makhluk-makhluk di sana itu sangat mengganggu mereka. Nah, kebetulan ada nih ya, dari keluarga Seputik, orang asli sini yang meminta tolong untuk melihat dan mengecek keadaan rumahnya. Karena belakangan ini sering sekali mengalami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan metafisika, dan juga dia merasa terganggu dengan isu-isu yang beredar mengenai tempat di mana ini adalah lokasi yang saya sebutkan tadi. Yang jelas mereka tidak nyaman lewat di tempat itu. Ini rekamannya, silakan kalian simak. Halo semuanya, jadi hari ini saya mendapatkan request dari warga di sini dan juga keluarga Seputik. Sayangnya saya nggak bawa lampu terang ya. Jadi di sekitar sini, ini ada rumah kosong yang sering banget ada gangguan atau penampakan, bahkan pernah mengganggu rumah yang di sini. Nih, coba nanti saya lihat dulu apakah memang ada yang ganggu atau enggak. Karena kan ini masih hutan ya. Nih, sorry kalau saya nggak bawa flashlight. Jadi ini rumahnya. Ini rumah kosong katanya. Kita sebetulnya masuk properti orang ya. Jadi saya nggak ambil gambarnya itu terlalu spesifik. Ini ada di daerah tempat saya sering kerja, dan rumah ini memang jarang sekali ditunggu. Nih, ini ada cahaya lampu dari handphone saya. Kemudian memang di sekitar sini ini banyak sekali nih aktivitas-aktivitas makhluk gaib. Ntar, wah ada dogi nih, dogi ikut aja. Curiga bener, aman jeng. Aku bukan anak maling. Nih, jadi gini. Saya nggak bisa deket ya, karena belum ada izin dari yang punya. Khawatirnya nanti ada fitnah. Saya cuma memastikan apakah memang benar di daerah sini memang ada yang sering ganggu atau enggak. Namun dari kita lihat ya, dari sebelah sini, energi metafisik yang sifatnya itu defense itu sangat banyak sekali. Sangat banyak dan sangat kuat sekali. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya itu sekitar ada 5 sampai 6 sosok di sebelah sini. Nanti saya coba untuk gambar. Oke, itu flashlight ya, flashlight. Oh, lampu. Ada lampunya ternyata. Ya udah, di hidupin aja.
Ini lebih terang ya. Jadi sebetulnya rumahnya nggak ada masalah ya sama sekali ya, tetapi memang lingkungannya itu masih hutan, sehingga makhluk-makhluk metafisik itu sering nongol gitu. Tuh ada yang datang, seekor burung. Kita lihat dulu. Wah, terbang guys. Oke. Jadi untuk pemilik bukan, saya klarifikasi ya. Jadi bukan rumahnya yang bermasalah, tetapi memang suasananya di sini. Dulu kalau dari apa ya bilangnya itu, retrokognisinya, memang ini adalah tempat untuk orang-orang yang suka mencari togel, mencari nomor gitu kan. Pokoknya melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Jadi areal sini memang sering digunakan untuk persembahan-persembahan dan semacamnya. Sehingga yang terjadi adalah energi di tempat ini yang sering digunakan untuk ritual-ritual semacam ritual ya bisa dibilang kayak pesugihan lah itu ya. Nah itu akan selalu didatangi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Saran saya untuk kalian yang punya tanah, punya rumah, tolong untuk didatangkan orang-orang yang mengerti hal-hal yang metafisika, tetapi yang memang jujur orangnya ya. Kalau memang nggak ada gitu. Nah ini untuk kasus ini sebetulnya rumahnya itu nggak ada sama sekali ya. Untuk rumah itu nggak ada, aman. Tapi memang areal sekitar itu sering digunakan oleh makhluk-makhluk yang dulu itu suka banget nunggu orang-orang yang meminta sesuatu kepada mereka. Ini satu ya, satu. Assalamualaikum ya gaib. Waalaikumsalam. Nah itu satu, nanti saya gambar. Itu satu. Dan ya di seberang itu ada taman bermain, ada kolam, kemudian pokoknya untuk anak-anak itu pas banget untuk keluarga ya. Jadi rekreasi keluarga di situ. Nih, sini aman. Jadi mereka itu sebetulnya cuma sekedar duduk-duduk ya nunggu gitu. Jadi menunggu orang-orang yang mau melakukan ritual-ritual tertentu. Nah biasanya ada hari-harinya. Nah, disitulah mereka menampakkan diri. Kalau misalkan ada orang lewat, mereka akan menampakkan diri. Tujuannya sebetulnya bukan menakut-nakuti, tapi memberitahu bahwa mereka ada di situ. Karena biasanya orang-orang itu datang pada hari-hari tertentu dan memang mengharapkan kehadiran mereka, sehingga mereka terbiasa. Itu ya semuanya. Nih. Oke, jadi rumahnya aman. Nah, jadi kita sudah dari lokasi tersebut, kita juga sudah menjelaskan sama warga di sini bahwa sebetulnya rumah itu tidak angker sama sekali. Yang angker itu makhluk-makhluk yang memang sudah lama menghuni di tempat tersebut. Sehingga masyarakat ini yang sering diganggu itu sebetulnya mereka mengajak berkomunikasi. Hanya saja cara mereka itu kan yang bisa dibilang banyak orang yang tidak mengerti. Bisa dibilang apa ya bilangnya itu? Bilang-bilang apa sih, miscommunication aja. Jadi mereka tuh mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia, tetapi mereka tidak tahu caranya ya. Jadi untuk masyarakat sekitar sini udah jangan takut lagi kalau misalkan ada penampakan ataupun apapun itu. Bahkan ya sebetulnya hanya hari-hari tertentu saja ketika mereka memang pada saat itu terbiasa orang-orang memberikan sesajen gitu. Sekarang kan udah nggak lagi nih, zaman sudah modern dan ini sudah dimiliki orang, sudah dibikin rumah. Semoga saja nanti yang punya rumah itu aman, tentram, dan makhluk-makhluk di sekitar situ bisa mencari tempat lain lagi.
Dari hasil video tersebut sudah kalian dapatkan kesimpulan bahwa sebetulnya setiap tempat ya dimanapun kalian berada itu selalu dipenuhi oleh hal-hal yang berbau supranatural, karena mereka itu makhluk-makhluk supranatural itu berada dimanapun, ada di mana saja. Terlebih kalau misalkan tempat itu sering dijadikan sarana-sarana yang mendekatkan diri kalian pada hal-hal yang berbau metafisika atau supranatural. Contohnya tempat ini tadi sering digunakan sebagai sarana untuk mencari sesuatu yang dalam beberapa literatur agama mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sesat. Nah, namanya juga manusia, pastilah mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka melakukan hal tersebut dan juga ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Banyak sekali bukti-bukti dari beberapa warga sekitar, dan kemarin juga saya sempat bertanya kepada teman saya yang kebetulan juga orang sini. Dia mengatakan ya benar bahwa di tempat tersebut memang sering dijadikan ritual untuk meraih togel ya, dan makhluk-makhluk sana ya senang, entah itu benar apa enggak, yang penting mereka mendapatkan imbalan. Dan setelah sudah tidak ada lagi ya orang yang berminat, ya mereka merasa kok manusia sekarang udah nggak memberikan kita sesajen lagi ya gitu ya. Dan itulah sebabnya mengapa mereka secara rutin di malam-malam tertentu atau saat keadaan sedang gelap, sudah malam, mereka akan memberikan kode-kode, mereka akan mencoba berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ada ya sebagian mereka mengganggu, memang mereka jahil sejak awal, dan ada juga yang memang mereka ingin bertanya, tetapi ya namanya makhluk metafisik, cara berkomunikasi mereka juga berbeda. Seperti contohnya yang saya gambarkan ini, tadi kalian juga sudah lihat ya. Bahkan kalau misalkan kalian perhatikan, ada sepasang mata di sana ya, di kamera tersebut yang nampak banget, bisa kalian pikirkan gambarnya seperti apa. Sehingga saya hanya memperjelas saja. Nah, makhluk ini memang sudah lama tinggal di sana, namun ya namanya juga makhluk halus ya, dia selalu mencoba untuk berkomunikasi kepada pemilik tanah agar mereka itu mendapatkan kenyamanan juga di situ. Dan juga makhluk ini bilang kalau mereka itu sebetulnya tidak mengganggu, hanya mencoba untuk berkomunikasi saja. Kesimpulannya adalah dimanapun kalian berada, di tempat apapun yang sering ditinggalkan atau belum pernah dijamah manusia, sudah pasti ada penghuninya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sudut pandang metafisika. Terima kasih semuanya.